Nah, Betul. Indonesia itu nomor 2 di dunia Untuk food waste. wah, Jadi ironisnya iya. kemiskinan dengan food waste kita tinggi. Di Afrika ya, di Afrika Barat atau di Iya. mana gitu. Itu Indomie ya. Betul. Itu bisa menjadi mahar. Yang terjadi sekarang kecanduan. Candu minyak goreng sawit. Obama ketika datang ke Indonesia, bakso, sate, nasi goreng, gitu kan ya. Kalau hidup sekedar hidup, kata Buya Hamka, Iya. monyet pun hidup ya Di hutan ya. di hutan. Nah, kita bikin channel ini jangan hanya sekedar ada, tapi harus ada manfaatnya. Betul. Nah, untuk itu kita panggil Ketua Gerakan Budaya Gastronomi Nusantara, Kang Erik. Atur nuhun Kang Erik. Kang Erik. Nah, pasti bingung nih, pemirsa, apa itu gastronomi? Betul. Saya taunya Kenapa ada gerakan? ekonomi, ada astronomi, tiba-tiba gastronomi itu. Itu apa ya? Kalau gastronomi itu sendiri kan sebenarnya terjemahan bebasnya lah ya. Itu adalah cara-cara orang memproses makanan untuk bisa dinikmati lah, kurang lebih seperti Iya, itu. Itu kalimat yang umumnya lah. Tapi kalau saya ngelihat lagi ada hal yang lebih bisa kita gali ya. Contohnya misalnya begini. Melalui gastronomi itu kita bisa tahu asal muasal makanan itu ada. Jadi misalkan Batagor tuh ada apa segala tahu itu dari mana? Tahu itu ada kedelai itu kan gitu. Ada sosial ekonominya, iya gitu. Sedetail itu ya ternyata ya. Iya. Seru. Tadi diceritain dalam satu makanan lotek ada berapa unsur? Paling tidak 19 lah. Wah. Ada 19 sektor berarti ya. Mulai dari Ada 19 bisa jadi 19 sektor ya. Ada kangkung, toge, Wah. kacang hortikultura disebutnya sayurannya. Iya. Ada lagi bumbu gitu ya. Bumbunya ada kacang, kencur, ada garam. Itu dari laut masuk ke gunung jadi lotek. Ya Allah, kita selama ini take for granted ya. Beli, makan, udah nggak mikirin proses panjang Nah dibalik itu, gitu ya. betul. Dan ketika saya menemukan arti yang lebih substantif dari gastronomi, saya kadang-kadang sebelum makan tuh berpikir gitu sekarang. Oh ini dari mana ya? Ini dari mana? Gitu kan? Tempe dari mana segala macam. Tapi tetap menikmati ya, maksudnya. Tapi justru bertambah nikmat karena apa? Sekarang saya sadar makanan itu harus dihabiskan. Oh, Makanan itu nggak boleh tersisa. Ya. Jadi makin sadar bahwa apa yang disampaikan dulu, misalkan ya di dalam kalau kata Rasul juga kan jangan menyisakan makanan ya. Maka sebenarnya di dalam kehidupan modern dalam bahasa gastronomi sekarang itu terbukti kenapa dan sebagainya. Ada disebutnya sebagai food loss. Ada food waste. oh beda ya. Food loss itu kalau food waste itu sisa makanan Sisa kan. makanan. Food loss itu hal-hal yang masih bisa jadi dimanfaatkan. Jadi kehilangan karena tata cara atau pengelolaannya salah. Gitu misalkan kita sering kita membuang kulit mangga misalnya. Padahal kulit mangga itu bisa dipakai untuk ekoenzim. Oh, oke. Misalnya itu food loss itu. Waduh. Kalau food waste itu yang kita makan, sisa makanan itu kita buang. Nah, Indonesia itu nomor 2 di dunia Untuk food waste. wah, Dan itu sekian triliun rupiah. Jadi ironisnya kemiskinan dengan food waste kita tinggi. wah aneh ya. Bisa Nah, kalau makanya- bikin semuanya Iya. benar-benar diperas sampai bisa dimakan. Kita justru tinggi ya. Ya itu karena kesadaran literasinya Literasi. tidak ada. Untuk itu Slow Talks hadir. Betul. Untuk literasi. Membantu literasi masyarakat ya. Gerakan yang Akang ini dimulai kapan, Kang? Dan bagaimana betul, proses pergerakannya? Kalau gagasannya sendiri sudah lama ya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Gagasan itu maksudnya gagasan itu mematangkan itu menjadi sebuah gagasan gitu ya. Tadinya kan kita anggap bahwa gastronomi aja sebagai ilmu, tapi ketika ini menjadi pintu masuk orang untuk bisa lebih tahu tentang ekosistem ya, kan ekosistem sebenarnya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian saya ajak bicara semua teman-teman segala macam, ternyata menarik itu. Akhirnya kita sepakat untuk menjadikan ini perkumpulan. Yang lucunya perkumpulannya tidak ada satu orang pun yang chef, yang ahli masak gitu. Karena semua dari anggotanya misalkan ahli budaya, budayawan, nggak mesti. Jadi justru kita memperkaya sudut pandang. Gitu. Betul. Karena kan tujuannya gerakan ini untuk ketahanan pangan, bro. Iya, literasi. Literasi dan menjaga juga. Ini ya kita juga harus
peka terhadap istilah. Ada ketahanan pangan, ada kemandirian pangan, ada kedaulatan pangan. Waduh. Tiga-tiga sering baca di koran, tapi nggak pernah tahu itu bedanya Nah, apa. itu Saya pikir dia. sama. Padahal sebenarnya gini, kalau kita bicara makanan, Iya. pangan ya, pangan itu segala hal gitu Iya, dari mulai pertanian sampai ke ujungnya gitu. Ketahanan pangan itu bahwa segala sumber pangan kita bisa ada yang dari kita maupun yang dari luar. Jadi misalkan gini, Impor pun dihitung. impor pun dihitung. Tapi persoalannya kan gini, berapa persen yang import yang kita konsumsi? Itu persoalan kita sekarang. Betul. Bahkan beras saja yang menjadi makanan sehari-hari kita import kan gitu. Iya. Ya kan gitu. Perhitungan Akang berapa? 90%? Apanya? Impornya. Saya tidak bisa mengatakan iya sih. angkanya. Naik turun sih Naik soalnya. turun ya. Tapi begini kan, kenapa mesti pertanyaannya sebenarnya bukan di situ. Pertanyaannya begini, kenapa harus beras? Oh, iya. Kan padahal dulu Iya, kita iya, punya jagung, kita punya sagu, Iya, bahkan palawija ya. palawija sebagai makanan pokok ya. Jadi bukan hanya makanya sebenarnya kalau di dalam apa yang namanya terminologi kan orang Sunda menyebutnya sangu, Iya. orang Jawa nyebutnya sego. Iya, sego. Padahal itu bisa jadi kalimat kata sego itu dari kata sagu. Iya. Jadi sejak kapan sebenarnya beras itu menjadi makanan pokok kita? Sebelumnya apa? Iya. Kan pertanyaan itu yang harus kita jawab harusnya. Betul. Sehingga kita menjadikan beras menjadi makanan pokok. Nah, itu ada di dalam ilmu, salah satunya ilmu gastronomi. Sekarang bagaimana dengan adanya gerakan ini, seberapa aware Rit? Iya. Baik instansi pemerintah dan masyarakat itu sendiri dengan Ya, upaya Kang Erik? ya. Kalau kan gini, saya di dalam apa namanya mencoba menganalisa ya. Yang pertama itu adalah pola konsumsi. Pola konsumsi itu dibentuk sebenarnya. Dibentuk oleh apa? Oleh zaman. Jadi misalkan tadi pertanyaan, kapan sih beras itu ditemukan sehingga kemudian kita menjadi makanan yang hidupnya dari beras gitu kan ya. Berarti ada transisi kan. Transisinya itu bagaimana gitu ya. Satu itu. Iya. Terus kemudian bagaimana kita mengenal roti. Iya. Roti itu kan dari bangsa Eropa atau bangsa-bangsa yang punya gandum, yang punya terigu. Betul. Ya kan? Artinya apa yang membentuk pola konsumsi kita? Bahkan sekarang kan kita makan itu roti ya. Iya. Sarapan apa? Roti. Gitu. Roti. Padahal dulu mah kulup Oh, kuih, iya. Benar-benar saya waktu kecil. Betul. Ali Agram. agram sebagainya. Artinya gini, kita tidak mengenal roti sebagai cara kita sarapan. Nah, artinya ada transisi, ada pola konsumsi yang bergeser. Iya. Pola konsumsi bergeser ini pertanyaannya kembali disebabkan oleh apa? Iya. Bisa kolonialisme, bisa kebijakan karena kebebasan atau perdagangan bebas. Ya kan free trade gitu ya. Terus kemudian culture dan sebagainya. Dan ini makin lama berubah sehingga sampai sekarang pun yang namanya roti mah ada di warung sampai ada yang di kelas-kelas yang paling ini. Padahal sebenarnya sumber bahan bakunya adalah gandum. Gitu. Nah, roti itu adalah produk dari kuliner di mana sumbernya adalah importasi. Nah, itu ketahanan pangan tuh. Jadi bebas gitu. Paling enggak gerakan budaya ini bisa disebutkan nggak untuk meminimalisir impor pada suatu saat nanti? Itulah Itu bisa justru menghilangkan. sebenarnya gini, pola konsumsinya dibentuk. Selera masyarakatnya dibentuk. Contoh yang paling gampang. Boleh saya sebutin merek nggak? Boleh. Oke. Boleh. Siapa tahu dia jadi Indomie. Iya. Atau mie instan lah. Mie instan. Kapan kita mulai makan mie instan? Sejak dikenalkan oleh Lim Siliong. Apa penyebab kemudian itu masuk menjadi salah satu produk kita? Produk yang disebut sebagai produk yang menyelesaikan persoalan. resesi ekonomi mungkin dulu ya, 60? Kita kekurangan pangan dulu. Kekurangan beras. Akibat perang? Enggak. Akibat pembangunan. Pembangunan. Resesi ekonomi tadi. Ada resesi ekonomi, ada pertumbuhan penduduk, dan macam-macam gitu kan. Hadirlah Nah, Instan. karena beras itu kan perlu diolah, perlu dipanen dan sebagainya. Jumlah sawah juga belum tentu waktu itu. Berbagai macam hal, termasuk pertimbangan regulasi atau politik. Betul. Jadi kalau kesalahan politik itu saat itu misalkan diputuskan kebijakan politiknya salah, maka sebenarnya kita itu bisa merembet ke tahun-tahun yang akan datang. Betul. Nah, terigu dianggap sebagai
salah satu yang bisa menyelamatkan sementara untuk mengurangi krisis beras. Iya, iya. Sementara ya, tapi kan berkembang. Iya. Berkembang Karena menjadi enak, orang iya. suka menerima Akhirnya ketagihan menjadi produknya bisa jadi roti, bisa jadi mie instan. dari Oke. terigu tadi. Nah, ini politis saja. Bisa dibaca di historia, ada ininya, ada referensinya. Perkara 3 mie itu judulnya. Iya. Perkara 3 nih. 3. Jadi dulu tuh ada mie yang Indomie itu sebenarnya bukan punyanya Lim Swiliong gitu. Silakan baca lah. Iya, punya orang Medan loh salah. Dibeli sama dia kan. Ya, jadi ada Iya. namanya sekarang ini apa sih mie instan juga mereknya. iya. Sarimi kalau nggak salah. Sarimi. Pemilik Sarimi. Iya. Oh, Gitu. dulu memang Dia Sarimi akuisisi lebih. dia. Iya, ada Supermi, ada Sarimi. Tapi sebenarnya yang awal-awal itu Sarimi. Indomie itu adalah second brand. Gitu. Nah, kemudian diambil alih, kemudian dibuatlah pabrik Bogasari yang untuk mengolah gandum dan sebagainya. Jadi ini klop banget lah. Jadi kalau kebijakan politik itu sesuai dengan yang berpihak pada Tentunya didukung oleh siapa? dulu rezim waktu itu. Iya, Soeharto jadi mungkin. saya pikir regulasi, kebijakan dan sebagainya itu sangat mendukung. Jadi bukan hanya gerakan-gerakan masyarakat, tapi justru harus regulasi. Regulasinya. Karena bagaimana mungkin? Makanya kita ngomongin ketahanan pangan. Kalau ngomongin ketahanan pangan kita nggak akan selesai. Tapi harus punya tujuan menjadi kemandirian. Untuk sampai kedaulatan itu harus mandiri dulu. Artinya apa? Kita bisa memanfaatkan ekosistem pangan kita supaya kita bisa nggak apa-apa, mie sih nggak apa-apa, asal bahan bakunya yang dirubah, jangan gandum. Oke. Atau presentasinya diganti. Nah, itu ahlinya. Itu ahli-ahli chef dan sebagainya lah. Tapi sebetulnya kalau dalam Indomie itu sebetulnya bukan mie-nya. MSG-nya itu yang bikin ketagihan. Ada pengawet. Pengawetnya ya. Juga ada pengawetnya. Tapi bagi saya sebenarnya gini, kita tidak alergi dengan makanan-makanan luar ya. Betul. Asal bahan bakunya dari kita. Betul, betul. Gitu. Dan itu ada yang bilang itu penyelamat bangsa. Dan Dan anak kos. Bos Jadi luar negeri. saya lupa di Afrika ya, di Afrika Barat atau di mana gitu. Itu Indomie ya. Betul. Itu bisa menjadi mahar. Betul. Saya pernah lihat di YouTube apa di TikTok di mana berharga banget Indomie itu tuh, Indomie itu. berharga, gitu. Bener di Afrika bener. Saya pernah lihat Kebutuhannya kita cari videonya kali kalau ada. Edik udah tahap edik sebetulnya. Karena Ya, ada ketergantungan. Nah, itu kata kunci yang menurut saya penting. Jadi, makanan itu edik sebenarnya. Adiktif. Ya. Adiktif. Jadi, by design. bisa. Oke. Dan kalau ngomongin by design, itu nanti kita akan bicara kartelnya dan sebagainya. Waduh. Udah sampai channel kita di Enggak, tapi gini contohnya ya. Iya. Saya lupa 20 atau 2 miliar Hmm. bungkus Indomie yang diproduksi. Sedunia apa di Indonesia? Indonesia. Aja? Indonesia aja. Saya lupa ya, 20 atau 2 miliar. Kalau nggak salah 20. Nah, untuk Indomie aja, untuk satu merek aja. Nah, sekarang kita lihat bungkusnya itu 20 miliar itu kemana plastiknya. Oke, Jadi ini paham. lingkungan segala macam. Jadi ya sebenarnya sih ini multidimensi tadi ya. Iya. Cuman ya kita fokus di, walaupun itu nanti ada lagi lah. pola makan. Dan sebagainya. Itu jadi sebenarnya pola makan ya. Jadi selera masyarakat Indonesia itu seperti apa? Itu kita bisa bercermin dengan jumlah importasi pangan yang ada. Percuma bilang kurangin dong importasi bahan makanan dan sebagainya. Tapi kalau konsumsinya kita di masyarakat itu meminta. Ada demand, ada supply. Iya. Sama halnya dengan orang, perubahan global itu Iya. dari perilaku kita sendiri. Perilaku kita Yang sendiri. berubah. Betul. Nah, ini satu yang kemarin setahun 2 tahun yang lalu terjadi. Kelapa sawit kita ini di Kalimantan ya, Iya. terbesar kan kita nih, Iya. produsen terbesar sedunia. Betul. Nomor 2 Malaysia kan. Ya, tapi mirisnya kenapa minyak goreng langka? Dan ya kan? Harga naik drastis. Iya kan? Orang Nah, antri. artinya saya nggak tahu di mana salahnya atau di mana pengendalinya ya. Tapi begini, kalau masyarakat kita dikasih literasi tentang bahwa minyak goreng itu bukan hanya dari sawit, saya pikir ada opsi-opsi lain. Jadi nggak usah panik. Yang terjadi sekarang kecanduan, candu minyak goreng sawit. Kalau misalkan kita bicara begini, saya hanya makan minyak goreng tertentu, merek tertentu. Iya. Itu kan jadi kecanduan. Padahal sebenarnya ada minyak kelapa, ada minyak kacang, ada minyak apa lain yang bisa Mungkin diolah. nggak karena memang dia yang paling murah sawit itu dari segala jenis pilihan minyak. Iya, Jadi, tapi sebenarnya seberagam kan macam begini.
saya lupa statementnya dari siapa, tapi ada begini bahwa oh ya produksi aja, tanami aja sawit dan sebagainya gitu ya. Karena pada saat itu itulah yang paling ekonomis, penanamannya cepat dan Betul, sebagainya. betul, iya. Tapi kalau dari sisi lingkungan, Oh, iya. dari sisi sosial ekonominya itu merusak sebenarnya. Iya. Bukan berarti itu kemudian harus ini, tapi bahwa kita ini harus yang paling penting tuh gini, masyarakat punya literasi Iya, bahwa iya. minyak sawit Betul. tidak hanya minyak sawit. Nah, zaman dulu itu saya masih ingat kalau ke kampung gitu ya, atau mungkin di Bandung pinggiran juga masih ada. Rumah itu biasanya adalah kemandirian pangan. Oh ya, kayak di kampung adat manapun ya. Kebun Jadi ada. misalnya ada balong, di dalamnya ada ikan. Di bawah rumahnya di rumah panggung ya, Iya. ada ayam, ada Ada kambing, ayam, iya. ada pohon kelapa, Iya. ada tanaman obat, apotek. Iya betul, pandan lah, apa, Ah, Ada gitu. rumah Jahe. gabah apa namanya? Padi tuh. lumbung. Lumbung, Lumbung padi. gitu. Jadi sebenarnya zaman dulu itu makanya kita mengatakan gerakan budaya, karena budayanya yang maksudnya ya. Iya betul betul. gitu. Tapi ya mungkin kalau dalam teori pemerintahan kan ada pentahelix gitu ya. Ya. Supaya lebih mengena mungkin menggandeng pemerintah. Ah iya, akademisi, peran pemerintah sejauh ini gimana? Pemerintah sih kemarin industri. ya salah satunya begini kan Iya. ya jujur saja bahwa ketika kita mencoba memasukkan gastronomi ke satu dinas itu ya yang berkaitan dengan pangan gitu, mereka bingung apa itu ya gastronomi itu Mereka ya pun bingung ya. gitu. Jadi akhirnya kita perkenalkan, terus kita menyampaikan bahwa gastronomi itu salah satu cara pintu masuk untuk bisa ketemunya petani, peternak dengan konsumen. Oke. Jadi misalkan ada orang nanam petani tapi dia nggak tahu dilempar kemana. Iya, betul. Ya kan? Sering kayak gitu. Nah akhirnya lebih baik gini, kita ciptakan saja permintaannya sehingga tahu apa nanam apa. Iya. Petaninya nanam Iya, apa. Sudah ada itu aplikasi, apps atau situs? Enggak, saya hanya karena ini ya kan pemerintah juga punya nomenklatur dan sebagainya. Mungkin kalimat gastronomi aja tidak ada dalam Iya. Apalagi ke sana ya. Ini aja belum. Mungkin yang dilihat sebuah badan tadi, Bapanas. Bapanas, Bapanas, kan, Badan gitu Pangan ya. Nasional. Ya bisa. Semoga ada orang-orang yang nonton channel ini ya. Iya, karena ini mulia sekali. Artinya kalau lihat dari paparan Kang Erik, kita berkontribusi besar dalam kerusakan alam. Iya, Iya, iya. dan impor Ya tadi. jadi sebuah kebiasaan buruk yang dilakukan berulang-ulang seolah-olah itu kewajaran. Gitu. Mungkin bisa jadi ini salah satu penyebab kita doa-doa kita tidak terkabul, bro. Iya bisa, bisa. Iya, makanan nggak dihabisin atau apa, Iya, food tadi ya. loss, food waste Food loss, food waste. yang bisa merusak Betul betul. alam ya. Jadi Kalau memang- masalah itu impor kedelai. nah, Iya. Kita pemakan tempe mungkin yang terbesar juga di dunia. Tapi kita masih impor kedelai. pertanyaan saya itu sejak kapan kita pakai kedelai impor? Ya, iya betul. Pertanyaan mendasar saya. Betul, betul. Padahal tempe itu sudah Kenapa ditemukan Sebelum ada impor-imporan lah importasi. ya. Gitu. Kan berarti ada kesalahan pemahaman di dalam tempe itu sendiri. Contoh misalkan begini, tempe itu kan bukan ditemukan. Menurut literasi yang saya baca itu kan bukan berasal, konsumsi untuk raja-raja Oh. di Jawa Tengah dulu tuh. Saya lupa, saya itu nanti bisa kita cari lah. Iya. Nah, kemudian kacangnya kan bukan kacang impor, dan kacangnya bisa macam-macam. Ada kacang hitam, ada kacang kedelai hitam, malika dan sebagainya. Jadi bukan tempe yang disebut sekarang, tapi ketika industrialisasi, modernisasi dan sebagainya, termasuk regulasi dan sebagainya, Iya. sekali lagi selera masyarakat dibentuk. Dibentuk kata kuncinya. Ya, dibentuk. Gitu. Jadi kalau misalkan tempe yang kita sodorkan tempe asli belum tentu mereka suka karena apa asing. Oke. Iya. Padahal sebenarnya kita kembali ke tempe yang bukan hanya kacang kedelai tapi kacang apapun kacang Iya. bisa. Ya, sebenarnya ironis juga ya kita makan tempe tapi kedelainya made in Amerika. Iya. Impor dari Amerika. Tapi gini, untuk tahu bungkeng aja. Iya. Tahu bungkeng itu Yang di Sumedang. katanya protein yang lokal kita, tempe kita, kedelai kita Kedelainya. itu lebih tinggi proteinnya dan prosesnya lebih bagus untuk yang ini. Nah, cuman begini, kita ini udah kadung di dalam kembali lagi ya persoalan komunikasi mindset kita sudah kedelai mah harus impor dan sebagainya. Padahal enggak. Dari sisi produsen juga sama ya. Ya, dan satu lagi adalah
industrialisasi yang ini kan atas nama industrialisasi kemudian kita segala sesuatunya menjadi apa strukturnya terbongkar lah gitu. Jadi bisa bilang kita secara pangan juga terjajah ya. Itu sih udah dari Aduh, Masya Allah. Udah gitu kalau impor kan mungkin ada unsur bisnis di situ, bro. Iya. ya Ada 1 kilo berapa? iya. Dijual berapa? Ada pencari rentenya. Ya, betul. itu. Apalagi menjelang pemilu katanya sih banyak yang impor. Kita takut juga nih kalau tiba-tiba kita ada perang dagang dengan Amerika kan. Amerika mengkat suplai kedelai buat kita. Ya. Habis kita kan. dan rata-rata tuh Eropa dan Amerika ya. Jadi Kanada, Amerika, Australia kita tuh ya. Bahkan kan sebenarnya India juga punya, tapi mereka untuk konsumsi sendiri. Jadi bayangkan gitu ya, kalau misalkan kita bergantung pada gandum misalnya ya. Iya. Tadi saya maksud saya gandum ya tadi bukan kedelai. Kedelai. Gandum misalkan. Terus tiba-tiba mereka memproteksi pangannya, terus kita nggak dapat pasokan gitu. Ya. Berarti harga mie instan lebih mahal, jauh lebih mahal, atau Iya. jarang atau dan sebagainya gitu ya. Padahal tadi Kang Erik bilang sempat ngebahas biodiversity ya. Biodiversity. Itu secara itu, bro, dengan keanekaragaman hayati, budaya dan segala rempah-rempah, sebetulnya Indonesia bisa dikatakan dapurnya dunia, bro. Dapur gastronomi. Dapur gastronomi dunia. Jadi kita itu banyak sekali jenis sayuran, rempah-rempah, bumbu ya dan sebagainya. Dan setiap daerah itu punya kekhasannya masing-masing karena tanah kita kan macam-macam ya. Nah, jadi kalau kita mau pangkatkan itu menjadi menu mungkin ratusan atau jutaan menu gitu. Nah, saya lupa dapat dari mana ceritanya gitu. Salah seorang teman yang juga di kuliner ya di apa namanya chef lah gitu. Iya. Terus saya lupa Obama itu ingin makan yang khas gitu. Satu menu set gitu ya. Satu menu set itu berapa? Hampir 60 juta satu menunya. Terus dan ini di apa namanya chef internasional di New York satu hotel New York itu Obama mau makan di situ. Nilainya hampir 60 juta. Terus ketika dihidangkan semua masakannya itu based on Indonesian cuisine. Kayak misalkan rendang mungkin, tapi mungkin dinamain apalah gitu. Nah, rendang kan pernah nomor 1 dunia. Iya. Disebutnya. Makanan paling enak ya. Ya, paling enak. enak. Ini juga rawon juga sop terenak di dunia, salah satu sop terenak di dunia. Tapi bagi saya itu nggak jadi apa-apa. Oh ya? Iya. Nah, sekarang gini, rendang, terus apa? Feedbacknya buat masyarakat kita. Oh iya. Yang paling penting kan itu. Iya. Kebanggaan semua itu. Nah, betul. Tapi dari budaya bisa. Cuman begini, kalau kimchi ya misalnya, kimchi itu kan itu salah satu pintu masuk untuk budaya pop. Korea, Gitu. Ya kalau bicara soal gastronomi dari berbagai dimensi aspek, gitu, aspek dimensi dan lain sebagainya, jadi ini akan panjang sekali kita bicara. Iya, benar, bro. Perlu beberapa episode. Betul. Jadi nggak bisa hanya dari karena nanti akan loncat-loncat nih. Iya. Kita bisa setelah dengerin ini kalau mau dari sudut atau angle yang mana Ada komen, ada pernyataan, ada pertanyaan juga bisa di kolom komen di bawah. Dan ini akan disebarkan ke channel kita ke gastronomi Nusantara. Mudah-mudahan bisa menjadi apa? Gerakan juga ya, memulai gerakan ya. betul. Kan segala sesuatu dari gerakan dulu, literasi. Ya, literasi. karena sebenarnya kan gini, ini selalu terjadi kan, memang ini hukum alam ya mungkin ya, sunatullah lah. Kan yang mengelola, yang mengendalikan itu biasanya yang kecil, Iya. mengendalikan yang besar gitu. Kumpareto ya. Ya, jadi yang besar masyarakat yang sekian ratus juta ini dikendalikan oleh segelintir orang. Kan harusnya justru sebenarnya ini yang mengendalikan gitu. Mintanya apa? Ini saya kasih. Bukan ini dijejali gitu kan. Gitu. Nah, saya pikir itu yang jadi persoalan juga. Betul. Gitu. Terus kalau masalah ini saya lihat apa? Kan sekarang kaum muda kita udah makin tidak kenal dengan makanan tradisional, aliagrem, burayot, apalagi Bajigur. cucur, bandrek. Mereka kenalnya kan Jeko, McD, pizza. Itu ada hubungan nggak dengan gastronomi itu? Ketahanan pangan mungkin. Itu ya ada. Jadi itu dari aspek marketing strategi gitu ya, marketing strategi kita. Kan kalau kita mau ngelihat
burayot, cucur, apalagi satu lagi Kaliagrem. kaliagram itu kan sebenarnya bahannya sama. Putri Malu. Bahannya sama tuh. Tapi kenapa punya perbedaan nama? Hanya beda bentuk, terus hanya beda tekstur misalnya ya. Kaliagram itu bentuknya lingkaran gitu ya, apa namanya gelang gitu ya. Terus cucur juga kan sebenarnya hampir sama aja, beras serabi, juga kayak kan, serabi. kayak serabi, tapi bisa dari tepung terigu sih, tapi kalau yang aslinya itu tepung apa namanya tepung beras. Terus kemudian burayot juga kan sebenarnya dicelup gitu ya, pakai sumpit gitu ya. Iya. Maksud saya itulah budaya yang nggak pernah kita perhatikan. Iya. Dari satu Anak bawang. ya kalau kita ngomong bahasa Inggris aja nasi itu rice Oke. gitu. Sementara kalau kita kan Iya. ada macam-macam gitu ya. Pare, Iya. terus gabah beas, beas baru gigi, gigi sangu. Mau apa jadi artinya bahwa kita itu saja sudah bisa mengatakan bahwa budaya kita dari istilah-istilah saja sini sudah. Jadi kita nggak pernah melihat itu sebagai apa namanya kekuatan ekosistem kita gitu. Artinya begini, bahwa leluhur kita, nenek moyang kita sudah melihat itu sebagai satu proses. Kan gitu ya. Gitu ya, entah dari mana dapatnya, tapi itu sudah melihat dari satu proses gitu. Sementara proses yang sekian lama itu dihancurkan oleh modernisasi yang seolah-olah itu meningkatkan gitu ya. Pupuk kimia lah, apa namanya, insektisida dan sebagainya gitu. Benar. Jadi semuanya hancur, sekian waktu yang nggak cukup lama loh kita. Betul. ngilang. Termasuk ke kesehatan anak muda. Makin sekarang anak muda lebih tinggi, obesitas, angka penyakit gula. Dulu mungkin orang-orang tua, sekarang SMP pun udah mulai banyak yang Nah, obesitas. contoh misalkan begini, satu lagi nih. diabetes. hidupnya Apa namanya? Liwet ya, nasi liwet itu. Pertanyaan saya tuh dulu dihidangkan hangat atau dihidangkan dingin? hangat dong. Dingin. Kan dia udah di apa? Dibungkus daun pisang, dibungkus, iya. dibawa ketika jam makan siang betul. di pertanian. Iya. Kenapa dingin? Oh, ada pengaruh ya? Karena ketika panas itu glukosanya naik. Itu ternyata. Gula. Gula. Nah, kepikiran nggak coba? Iya. Zaman dulu ya, gitu. Terus apa namanya liwet dalam dingin, dihidangkannya dingin, tidak dihidangkan panas, sehingga dia mudah kenyang dan sebagainya. Kalau yang hangat itu biasanya masih coba nasi hangat dengan sambal, wah kan gitu ya, pedo disebut atau padahal sebenarnya secara kesehatan itu Dari Magicom ya. Magicom. Iya, sekarang kan Taburin penyedap rasa. Gitu. Jadi gitu. Jadi gimana ya? Saya mulai dari mana? Saya bingung juga. Tapi strategi ini kalau kita bahas, bukan strategi maksudnya materi ini dalam konteks literasi gitu ya, akan sangat menarik dan akan bicara menjalar ke berbagai aspek. Contoh Obama ketika datang ke Indonesia. Bakso, sate, nasi goreng, gitu kan ya. Itu untuk apa? Menarik simpati masyarakat kita bahwa Obama datang, dia mengenal budaya kita dan sebagainya. Ada istilahnya, ada engagement, ada kedekatan dari satu budaya, sosiokulturnya gitu. Dan betul dia ngehook banget loh itu dengan dia ngomong gitu, langsung semua Indonesia itu cair gitu kan. Wah, ini salah satu dari kita nih gitu kan. Nah, betul orang Indonesia. Ada namanya gastrodiplomasi. Wah. Perlu nih. Jadi ada gastrodiplomasi, ada gastropolitik. Waduh. Oh iya, karena kalau sekarang pertanyaan saya tadi kan, Seru juga ya. importasi terigu dari mana? Dari goodwill pemerintah, politik. Ketika masuknya gandum ke kita, ketika terigu masuk, itu kan ada kebijakan regulasi yang secara politik sah. Kalau regulasi itu tidak membawa keberkahan atau maslahat gitu, tentu kedepannya gitu nanti akan hancur. Gitu. Jadi soal pangan itu soal hitungan makan 3 kali sehari. Ya. Kita makan aja, makan urut beres gitu kan. Nggak mikir panjang apa kebijakan, mulai dari terus bagaimana tata cara kita makan. Juga itu kan diatur manner ya. Kalau istilah di apa namanya table manner gitu. Tapi kan di budaya lokal kita juga ada. Di sunahnya juga ada bagaimana kita menahan perut kita dengan cara duduk supaya kita tidak
sepertiga air, sepertiga udara, dan Oh, sepertiga iya. makan. Betul, Itu kan ada itu. Jadi sebenarnya semua sudah Lengkap diatur, sekali, kitanya ya. lupa, Iya, kitanya iya. abai. Budaya makan tuh sama tuanya ketika manusia itu ada. Iya, Iya, betul. kebutuhan kan, kebutuhan Iya, yang nggak bisa. Kalau kita nggak makan kan lemas. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, makanya yang diatur salah satunya makan itu adalah menahan makan itu adalah puasa gitu ya. Salah satunya itu kan. Jadi makan juga ada aturannya. Berpuasa supaya apa? Supaya sel-sel mati itu tergantikan nanti dimakan oleh kan gitu. Jadi kalau ilmiahnya lah gitu ya. Waduh, seru-seru banget ya bro ya. Mulai sekarang saya sebelum makan nanti setelah berdoa saya mikirin dulu nih, mulai dari nasi, mulai dari roti pecel itu pikirin dalam-dalam kan Iya, iya. seberapa banyak Dan tangan-tangan ada terlibat di situ. betul, dan ada apa ya, rantai Iya. yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Bahwa nah itu makanya belilah dari siapa, Oh, ya. ya kan? Betul, betul. Sehingga ini ikut terhidupi dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomong rangkaian ini, saya pikir ini bisa makanya Iya. pintu masuk gastronomi itu untuk menjelaskan betapa ekosistem kita, Iya. sosioekonomi kita, sosiokultur kita itu sangat Iya, iya. Ini tadi dengan gastropolitik tadi kan. ya. Dulu pernah pas kita lagi perang dengan Palestina Israel kan, berapa tahun lalu. Mari kita boikot McD, jangan beli McD. Nah, tapi para supplier ayam potong ke McD bilang lah, nanti kami kehilangan Iya, ini makanya dong, apa? katanya. Betul. Kehilangan mata pencarian. Banyak tuh ribuan orang yang kena Betul. itu. Jadi Nah, susah tuh rantainya. itu juga dari sisi bisnis juga kan kenapa McD itu masuknya kan kalau di asalnya McD itu beef burger Iya, ya. oh iya benar aslinya beef Iya. sebenarnya ya. Nah, kita Burger. di kita kan tidak dikenalkan beef Iya. burger, kita masuknya ayam goreng. Kalau ayam goreng. Gitu. Nah, itu juga social Iya, culture iya, yang secara bisnis itu mereka menyasar itu. Jadi ada misalkan pizza rasa rendang. Ya kan? Iya, Indomie rasa rendang. Iya, iya. Nah, itu. Indomie rasa coto Makassar. Nah, ini saya bukan mengutip, saya mencoba membuat analogi yang bagus bagaimana strategi komunikasi yang tepat bisa mengubah mindset. Satu, nama Indomie itu melekat. Melekat ya, seolah-olah itu menjadi makanan yang asli Indonesia. Indomie. Oh, iya. Mie itu adalah DNA-nya, Indo itu nama wilayah asal Indo. negara, jadi nasionalisme. Iya. Itu satu. Terus kedua, pada saat dia menyampaikan menyampaikan propagandanya itu, dia menggunakan lagu yang mirip dengan dari Sabang sampai Merauke, Iya benar. ya kan? Indomie, Indomie seleraku. Ya kan? Itu sudah masuk tuh ke bawah sadar kita ya. Iya. Terus lebih dahsyat lagi pengembangannya kan dari Indomie rasa ayam bawang menjadi Indomie yang soto Coto macam-macam Makassar. dan sebagainya. Dia menjadi pengikat nasionalisme Indonesia. Satu ya. Wah. Tapi kalau kita sekarang mundur Iya. ngomongin soto pasti ada soto Madura, soto Lamongan itu primordial, Ah, ya kan? iya, untuk kerajaan ya. Ya artinya kesukuan kan. Ah, iya. Tapi kalau kita ngomongin Indomie persatuan. Iya. Jadi artinya bahwa strategi komunikasi yang disampaikan dalam propaganda Indomie itu sangat mengikat tanpa ada perbedaan tanpa perbedaan suku dan sebagainya. Padahal rasanya ada soto mie, soto apalah gitu ya, soto Makassar, soto apa gitu, ada mie Aceh dan Iya. sebagainya. Sempet dulu pedagang coto Makassar protes ketika ada Indomie rasa coto Makassar. Sempet lah dari protes dulu. Iya. Mungkin kita harus mengadopsi strategi itu, bro. Iya. Ya, saya terus terang melihat itu walaupun puluhan tahun, tapi ya paling tidak dilakukan lah. Kalau tidak kan nanti kita nggak akan habis gitu. Misalnya mengenalkan Batagor ke internasional. Oh iya, betul. Iya. Saya ada temen kan di Jerman. Dia bikin Oh, restoran. ya, tempe. Iya, restoran tempe Indonesia. Cuman laku beberapa lama terus tutup kan, kurang kurang peminatnya. Tapi kalau dari Vietnam, Oh, Thailand, iya. mereka ini. Padahal kalau saya lihat ya orang-orang bule luar kalau main ke Indonesia, makan makanan lokal kita pada suka, enak. Tapi kalau di luar kita kok kurang bisa ya dijual gitu. jadi Ingredient. nggak. Jadi gini, makanya saya bilang tadi di Inggris tuh ada burger yang dalamnya itu bukan beef, tapi tempeh, namanya tempeh.
tempe. tempe pakai H ya. Ya. Jadi itu makanan cukup mahal. Jadi bukan isiannya, bukan isian bukan isian burger gitu ya, dari beef gitu atau dari apapun itu, tapi dari olahan tempe. Iya. Nah jadi harus nggak bisa kita. sumber diri sendiri. Itu dia sebagai makanya tempe. betul. Jadi itu dia saya sampaikan bahwa gastronomi itu penting karena gastronomi itu ada di kulinernya gitu ya, produknya itu ada di ujung sehingga orang tuh mengenal tempe bukan lagi sebagai tempe yang kita hanya goreng atau apa, tapi olahannya itu jadi mendekatkan pada selera yang ada di satu lokal tersebut gitu. Jadi itu strateginya penuh harus di ini ya. Di Turki misalkan tadi saya udah cerita. Saya datang saya tanya, "Ini tempenya buatan mana?" "Buatan sini." Orang Turki diaspora. Oh, diaspora. Diaspora. Suaminya orang Turki. Iya. Terus saya tanya, "Dari mana ini tempenya?" Kedelainya. "Kedelainya dari sini." Kita nggak boleh import kedelai karena kan kita punya. Jadi mereka proteksi terhadap ininya juga. Tapi political will itu makanya tadi saya bilang regulasi pemerintah itu sangat penting. Jangan bebas-bebas aja. Gimana kalau misalkan kita bersaing makanan kita, misalkan ubi celembu bersaing dengan makanan dari luar gitu ya, nggak akan ketemu gitu. Jadi kita nggak akan membiasakan makan celembu, gitu. Karena kan makan tuh apa yang ada di sekitar kita. Iya, betul. Jadi kalau nggak ada, kita kan nggak bisa makan gitu. Pasti, iya betul. Jadi kalau misalkan yang ada di sekitar kita adalah import, ya kita yang makan import. Iya, betul. Harga terjangkau, enak, apalagi kan? Gitu. Nah itu banyak ininya. Menarik sekali bro. Menarik bener, asli. Nanti mungkin kalau Insight ada baru kita. angle yang lainnya nih gastronomi. Iya. Ya. Makasih banget nih Kang Erik udah share ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi literasi juga. Betul. Ikut ambil bagian dalam Iya. kampanye literasi tentang gastronomi Iya. kepada masyarakat luas. Mungkin ada IG atau Facebook komunitasnya bisa di-share. Kalau IG-nya belum ada. Ya karena ini tuh terus terang aja perkumpulan ini baru berapa? 2 bulan ya. Oke. 2 bulan. Oh baru ya? Iya. Jadi kalau mau lihat, saya sering menyampaikan video gitu ya, potong-potong. Boleh ke saya aja, Channelnya. Erik pakai IC ya, Wiradiputra. Lihat tempel di sini. Gitu. Atau Itu boleh nanti dilihat. ada sedikit video untuk teasernya. Boleh, ada nanti. Kampanye, Ya, karena Ini penting banget soalnya. ya saya pikir Buat bangsa Indonesia. ya 2000 gini ya, ini tambahan sedikit aja. Kita ngomong soal Indonesia Emas 2045. 2045 artinya kalau sekarang 2045 itu katanya usia produktif masyarakat Indonesia itu dominan sekian puluh persen gitu ya. Sehingga itu disebut sebagai Indonesia Emas. Nah sekarang kita mundur. Atau jangan mundur lah, kita ditetapkan di tahun ini. Start dari 2023 ya, berarti 22 tahun lagi kan. 22 tahun lagi kita juga belum, nggak tahu nggak ya. 22 tahun lagi itu kalau anak yang lahir sekarang, usianya 22 tahun tuh. Ya. Tapi kita kan antara range usia produktif itu berapa? 20 tahun sampai 45 lah katakan ya. Berarti kita mundur dulu nih dari 2023 mundur 10 gitu ya. 3 dekade ya mundurnya. Pertanyaannya bagaimana gizi mereka? Bagaimana ibu-ibu mereka melahirkan, apakah bebas stunting atau tidak? Betul. Nah, karena ini 30 tahun ke belakang sudah lewat, yang harus kita siapkan kan sekarang. Ibu-ibunya harus punya gizi yang baik supaya melahirkan anak-anak yang cerdas dan sebagainya. Ya kan gitu. Buat apa angkatan kerjanya tinggi tapi kecerdasannya jangan-jangan hanya jadi jangan-jangan hanya jadi tukang saja, jadi kuli aja. Angkatan kerjanya malah Betul. diimpor. Nah, gitu. Impor. Nah, salah satu pencegahan stunting itu salah satunya adalah misalnya dengan ibunya itu banyak makan oncom. Sesimpel itu ya? Ada banyak yang simple sebenarnya. Oke. Saya dapat informasi ini dari salah satu profesor bioteknologi. Dia mengatakan, saya pernah penelitian di Ranca Ekek. Cukuplah oncom aja. Bukan cukup lah, maksudnya salah satunya adalah oncom gitu. Ada banyak lagi yang bisa kita atasi dengan mengolah melalui gastronomi. Jadi jangan yang muluk-muluk. Oke. Nggak usah muluk. Gastronomi juga bisa jadi obat herbal. Iya. Ada obat, ada makanan, ada minuman. Itu ada sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.
Masya Allah. Trickle down efeknya Oh, iya, besar luas. iya, luas Hanya dari sekali ini saja. gitu. Karena kan itu mas setiap hari kita makan. Iya, betul, betul. Kan kalau baju mah bisa beli juga sebulan sekali juga belum tentu. Iya kan? Iya, iya. Kalau makan. Jadi kalau kita ngomongin susunan, sandang, pangan, papan gitu kan. Pangan dulu harusnya kan. Pangan dulu yang pertama gitu. Dan itu yang menghidupi kita. Dan kalau kalau masuk keberkahan dan sebagainya itu beda lagi gitu. Iya. Betul. Itu. Ya Allah, mudah-mudahan menginspirasi nih ya Betul, betul. tema kali ini. Pemirsa, terima kasih Kang Erik udah hadir Iya, di Slow Talk. Siap. Saya pikir Slow Talk kekecilan buat Kang Erik. Iya. Terus harus ada media-media lain yang mesti mengangkat. Iya, Ya. menyalurkan. Siapa sajalah sebenarnya. Ya, mudah-mudahan lah. Mungkin dimulai dari sini dulu, Ya, nanti ada yang bisa ngangkat ke Deddy Kobuser. media mainstream. Deddy Kobuser ya. Kalau enggak Deddy Mulyadi gitu. Garis bawahnya bahwa saya bukan ahli gastronomi, tapi Oke. saya mencoba masuk lewat siap, siap. strategi komunikasi. Orang yang sudah tercerahkan Iya. dalam hal gastronomi tadi. Sampai sepertinya akhirnya kutemukan kebenaran. Oke. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi